Perkenalkan, nama saya Augusto Tetela Rose, mahasiswa Prodi Rekayasa Sistem Komputer tahun angkatan 2024 dengan NIM H10512411111. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar graf dan pohon, yang dimana ini merupakan tugas untuk memenuhi salah satu mata kuliah matematika diskrit. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu graf. Graf adalah struktur matematika yang terdiri dari simpul, nol atau node, dan sisi atau edge yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara objek. Graf ini sering digunakan dalam ilmu komputer, matematika, dan bidang lain untuk memahami pola hubungan atau koneksi. Yang dimana simpul atau node atau vertex merupakan titik atau entitas dalam graf. Misalnya, sebuah kota dalam jaringan transportasi atau pengguna dalam jejaring sosial. Isi atau edge adalah hubungan yang menghubungkan dua simpul. Hubungan ini dapat berupa 1. Berarah atau directed. Hubungan satu arah seperti pesan yang dikirim dari satu pengguna ke pengguna lainnya. Kedua, tak berarah, undirected. Hubungan dua arah seperti jalan raya dua arah atau dua kota. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, jaringan transportasi. Bayangkan sebuah jaringan kereta api. Setiap kota adalah simpul, dan rel kereta yang menghubungkan dua kota adalah sisi. Jika rel hanya satu arah, misalnya dari kota A ke kota B, maka itu adalah graf berarah. Jika bisa bolak-balik, itu adalah graf tidak berarah. 2. Jejaring sosial. Dalam Facebook, pengguna adalah simpul, dan hubungan pertemanan adalah sisi. Di Twitter, pengguna yang follow orang lain bisa dianggap sebagai graf berarah, karena hubungan tersebut hanya satu arah. Ketiga, jaringan komputer. Perangkat seperti komputer, router atau server adalah simpul. Kabel atau koneksi nirkabel di antaranya adalah sisi. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis graf. Yang pertama, graf tak berarah. Graf di mana sisi tidak memiliki arah. Jika simpul A terhubung ke simpul B, maka B juga terhubung ke A. Graf ini cocok untuk mempresentasikan hubungan yang simetris. Contoh, peta jalan antar kota dengan jalur dua arah. Jika ada jalan antar kota A dan kota B, maka kendaraan bisa bergerak ke dua arah tersebut. Yang kedua, graf berarah. Graf ini memiliki sisi yang menunjukkan arah tertentu. Hubungan antara simpul A ke B tidak selalu berarti adalah hubungan dari B ke A. Contohnya adalah diagram alur kerja atau workflow. Sebuah tugas dalam alur kerja harus diselesaikan dalam melanjutkan ke tugas berikutnya. Seterusnya ada graf berbobot. Graf di mana setiap sisi memiliki nilai tertentu yang disebut bobot. Bobot ini bisa berupa jarak, biaya, waktu, atau nilai lainnya. Contoh, graf jaringan pengiriman barang. Setiap simpul mewakili gudang, dan sisi antara gudang memiliki bobot berupa jarak atau waktu pengiriman. Selanjutnya, graf lengkap. Graf di mana setiap simpul terhubung langsung dengan semua simpul lainnya. Contoh, dalam jaringan komunikasi kecil, di mana setiap perangkat bisa langsung berkomunikasi dengan perangkat lainnya tanpa perantara. Selanjutnya, ada 3 cara utama untuk mempresentasikan graf, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, daftar ketetanggaan atau adjacency list. Dalam representasi ini,
Setiap simpul memiliki daftar tetangga atau simpul lain yang terhubung dengannya. Contoh, sebuah graf dengan simpul A, B, C, D dan hubungan berikut. A terhubung ke B dan D, A terhubung ke B dan C, B terhubung ke A dan D, C terhubung ke A, D terhubung ke B. Representasi daftar ketetanggaannya sebagai berikut. Kelebihannya, hemat ruang untuk graf jarang atau sparse graph. Kekurangannya, tidak efisien untuk pencarian tepat pada graf padat. Selanjutnya ada matriks ketetanggaan atau adjacency matrix. Matriks dua dimensi di mana baris dan kolom mempresentasikan simpul dan nilai matriks menunjukkan ada atau tidaknya sisi di antara simpul. Contohnya, matriks untuk graf sebelumnya. Kelebihannya, cepat untuk memeriksa hubungan antara dua simpul, sedangkan kekurangannya, boros ruang untuk graf jarang. Selanjutnya ada daftar sisi atau edge list. Dalam daftar ini, hanya sisi yang dicatat bersama dengan pasangan simpul yang dihubungkannya. Contoh, A, B, A, C, B, D. Kelebihannya, sederhana untuk graf kecil, sedangkan kekurangannya tidak efisien untuk operasi pencarian pada graf besar. Kemudian, di sini juga ada yang namanya pohon. Saya akan menjelaskan konsep dasar dari pohon. Pohon adalah graf khusus yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit atau circle. Dengan kata lain, pohon memiliki jalur unik antara dua simpul manapun. Pohon selalu memiliki N1 di sisi untuk N simpul. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, struktur directory file. Folder utama adalah akar atau root, dan subfolder serta file adalah simpul turunan. Kedua, pohon keluarga. Hubungan antara orang tua dan anak dalam keluarga dipresentasikan dalam pohon, di mana simpul utama adalah generasi tertua. Selanjutnya, ada sifat-sifat pohon. Yang pertama, unik jalur. Hanya ada satu jalur antara dua simpul dimanapun dalam pohon. Ini membedakan pohon dari graf biasa. Jumlah sisi. Jika pohon memiliki N simpul, maka jumlah sisi selalu N1. Struktur hierarki. Pohon digunakan untuk mempresentasikan hierarki. Contohnya adalah struktur organisasi, CEO di puncak, kemudian manajer dan karyawan di bawahnya. Pohon keputusan digunakan dalam AI untuk memutuskan hasil berdasarkan kondisi. Contohnya adalah dalam sebuah perusahaan. Pohon dapat menggambarkan struktur dari CEO sebagai akar, manajer sebagai cabang, dan karyawan sebagai daun. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai konsep graf dan pohon. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah, perkataan yang kurang berkenan, kesalahan dalam pengucapan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.